Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersyukur sekali hari ini ketika kita boleh kembali lagi dalam program Pelita Kasih, yaitu Renungan 7 Menit. Untuk itu saat ini sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, inilah kami yang telah siap membaca dan merenungkan firman. Kuasailah hati dan pikiran kami, tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami percaya kepadamu. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Demikian firman Tuhan. Saudara, yang dikatakan berbahagia adalah jika kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, memberitakannya, tapi paling istimewa ketika kita melakukannya dalam kehidupan beriman kita hari lepas hari. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saat ini kita bersama akan merenungkan bagian firman yang telah kita baca dan telah kita baca tadi, yang terdapat dalam Kitab 1 Samuel pasal 22 ayat 1. Dalam bacaan itu tergandung suatu cerita peristiwa tentang Daud, di mana ketika Daud ada dalam pelariannya, sehingga dalam bacaan itu dikatakan bahwa dia berada di Gua Adulam. Kenapa dia lari? Karena dia sedang dikejar oleh Saul. Dia ingin dibunuh oleh Saul. Makanya dia lari ketakutan, bersembunyi dalam gua. Dan ketika dia ada di dalam gua, dia pun berkomunikasi kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan isi doanya mari kita buka dalam Mazmur 57, di mana dikatakan di situ bahwa Daud bermohon meminta pertolongan Tuhan. Kasihanilah dia, tolonglah dia, kirimkanlah ia utusan dari sorga untuk menyelamatkan dia. Kalau boleh, ada malaikat yang bersama-sama dengan dia untuk berperang melawan Saul yang memburu dia. Tetapi apa jawaban Tuhan, saudara? Tuhan pun mengirimkan 400 orang yang dalam kesusahan, yang tidak bisa berperang melawan Saul. Itu ayat 2 bacaan kita saat ini. Tuhan justru mengirim orang-orang yang sedang ada dalam dikejar-kejar hutang piutang, orang-orang yang sedang sakit hati, orang-orang yang sedang dalam kesukaran hidup. Bukan malaikat yang dikirim oleh Tuhan. Seakan dia mau bilang, apakah ada masalah dalam permohonan dia kepada Tuhan? Tetapi ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita baca lebih mendalam bahwa ketika ia menjadi pemimpin terhadap 400 orang tersebut, ia menjadi penasehat, ia memberikan jalan keluar, dia topang mereka,
dia sibuk terus mengurus urusan-urusan permasalahan mereka. Dan efeknya, dia lupa bahwa dia lagi sedang dikejar oleh Saul yang ingin membunuh dia. Saudara, kita melihat bahwa ternyata jawaban yang diberikan Tuhan kepada Daud memang awalnya kelihatannya tidak menjawab akan persoalan Daud, tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari cerita tentang Daud ini kita belajar bahwa teruslah menanti dalam kesetiaan, teruslah berpengharapan kepada Tuhan, teruslah bangun komunikasi dengan Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kita tertatih, kadang-kadang kita terjatuh, kadang-kadang kita merasa tidak mampu, tetapi yakinlah saudara, ada Tuhan selalu yang memampukan kita, menuntun kita, mengarahkan kita untuk bagaimana kita hidup dalam kedamaian, dalam ketenangan di dalam Tuhan. Karena kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ada saat di mana juga Tuhan membiarkan badai mengamuk agar supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Tapi ada juga kalanya Tuhan juga meredakan badai supaya untuk menenangkan hamba-Nya. Tetapi ada saat di mana juga Tuhan membiarkan badai itu mengamuk dan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Dan satu tujuannya adalah cuman untuk supaya kita dapat ditenangkan, kita dapat menikmati kasih karunia yang asalnya daripada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, dari cerita ini kiranya boleh menolong kita, memberkati kita dalam hari-hari kehidupan kita yang akan kita lewati di sepanjang minggu ini, bahkan pun hari besok, dan selalu terus. Amin.